Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami dan semuanya hikmat untuk belajar, mendengar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mazmur pasal 30 ayat 3 berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, Embun Rohani saya beri judul Tuhan sanggup menyembuhkan sakitmu. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, di hadapan umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ini tertulis di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya bukan hanya kesembuhan secara fisik, melainkan juga mencakup kesembuhan secara rohani yang berupa pengampunan dosa. Tapi sayang, saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kesembuhan dari Tuhan adalah cerita usang di Alkitab. Dan di masa sekarang, kesembuhan hanya diperoleh melalui penanganan medis atau dokter. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan memberikan kesembuhan kepada umatnya di zaman Alkitab adalah Tuhan yang sama kuasanya, tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab
menyatakan bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, segala kutuk dosa telah dipatahkan, dan salah satu kutuk dosa itu adalah sakit penyakit. Firman Tuhan katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bisa dibaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Kemudian dilanjutkan dengan Matius pasal 8 ayat 17 mengatakan, Dialah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, karena itu tidak ada alasan bagiku kita tidak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang saat ini sedang terbaring tak berdaya di tempat tidur karena sakit penyakit, arahkan pandangan kita kepada Tuhan saja, yang adalah dokter di atas segala dokter, sang tabib yang ajaib. Yeremia pasal 30 ayat 17 katakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini tertulis di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17. Selamat untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, atas pimpinan pertolongan karyamu di dalam pembelajaran Alkitab ini. Biarlah kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkaulah tabib segala tabib, sang penyembuh sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Waduh, gak cukup manis.